Num. Ya. Kita serius apa yang bercanda-bercanda gitu? Bebas. Bebas. Santai. Itu gimana sih sampai bisa menemukan teknik-teknik dalam menggali orang kalau kamu menginterview orang? Waduh, kayak itu belajarnya sama Erwin Parengkuan gak sih? Masa sih yang bener dong, Aziza Hanum. Apa ya, mungkin karena basicnya aku kepo aja kali ya Mas Erwin. Aku kayak seneng ngobrol, seneng mendengarkan. Kalau ditanya Hanum lebih suka baca apa lebih suka mendengarkan gitu. Maksudnya kan ketika orang menyerap sesuatu based on apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar, aku lebih suka mendengarkan gitu. Jadi ketika orang ngobrol, aku menyerap itu dari apa yang dia obrolin, apa yang dia omongin, sampai energi orangnya tuh aku bisa merasakan gitu. Mungkin kalau hari itu terlalu wah gila nih orang ngomongin orang lain gitu, ngegosip exhausted, itu energi negatifnya ikut keserap ke aku, jadi aku ikutan gitu capek. Tapi nggak tahu, azan itu kan juga terasa sebagai praktisi public speaking kan juga pasti Mas Erwin merasakan hal yang serupa nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Kayak saya ngeliat ya kamu interview tokoh-tokoh siapapun itu. Terus kan age gapnya lumayan jauh. Iya. Mereka 50, 60, bahkan ada yang 70 tahun. Tapi mereka ketemu kamu tuh kayak ding. Itu gimana sih bisa bikin energi levelnya sama padahal generasinya berbeda? Kan nggak cuma sekedar listening skills kan? Iya sih, I know. Approaching skills ya. Approaching skills. Iya, kayak mungkin aku membiasakan pre-interview sih. Kayak aku mengenal narasumberku terlebih dahulu sih. Kayak misalnya Mas Erwin juga pasti melakukannya. Tapi menurutku riset itu adalah segalanya. Aku mengenali karakter narasumberku yang akan ku wawancara ini seperti apa. Salah satunya adalah ngulik zodiaknya. Iya. Ngulik zodiaknya. Iya sih. Jadi aku bisa tahu tentang orang based on zodiak gitu. Jadi misalnya kayak hari ini aku wawancara Gemini nih, Gemini gitu. Kayak tipikal Gemini hatam banget gitu. Secara kayak kita tahu A to Z cowok-cowok Gemini itu modelnya gimana. Oke, gini ya. Nggak boleh dibikin gini, masuknya dari sini. Jadi kayak itu riset yang bisa aku lakukan untuk sebelum ketemu narsum, itu satu. Kedua, biasanya aku akan ngontek orang-orang dekatnya yang aku bisa gapai. Misalnya kalau pejabat, aku ngobrol sama ajudannya. Biasanya kalau bangun pagi, Bapak ngapain sih gitu. Misalnya hal pertama, koran yang bapaknya baca aja tuh aku bisa kayak memetakan, berarti kalau baca yang merek ini korannya tipikalnya yang ini, kalau yang ini lebih nyeleneh nih orangnya suka bercanda. Dan ternyata it works gitu. Sama satu lagi, kebetulan kalau misalnya Mas Erwin nonton di programku yang tayang di TV, nah itu yang Point of View, memang itu konsepnya adalah kita membuat orang-orang yang kita wawancara dari kelas ABCDE semuanya itu seperti konco gitu. Jadi kayak tanpa memandang siapapun dia, ketika udah duduk di layar sama aku ya kita setara dan ngobrol as a friend. Dan ternyata treatment itu berhasil gitu. Kan nggak semua orang punya capacity untuk bisa dengan cepat. Terlepas ada research base yang banyak atau tidak, ketemu orang yang levelnya beda, itu kan ada perasaan nggak nyaman, nggak secure, takut salah, takut dianggap berbeda dan lain-lain. Dan saya ngelihat kamu tuh nggak punya masalah sama sekali, Nuh. kayak ikan nyebur ke kolam, gitu langsung. Masa sih Mas? Iya, itu bawaan dong berarti ya. Mungkin kali ya, mungkin karena aku juga anaknya ekstrovert kali ya Mas. Jadi bukan tapi ya beranjak dewasa aku ngerasa aku tuh punya sisi introvert juga, Mas Erwin. Percaya. Mungkin karena pertambahan usia kali ya, kematangan, jadi kayak bikin kita ternyata aku bisa begini ya rasanya ya, sendiri tuh bisa lebih tenang ya. Kayak kadang karena saking ekstrovertnya dan saking aku tuh kayak sponge gitu loh. Aku tuh menyerap energi, tadi aku sempat bilang sama Mas Erwin. Itu membuat aku sangat kelelahan. Ketemu orang setiap saat menyenangkan, tapi ada another side yang bikin aku kayak bisa enough dulu, gak capek nih gitu. Kayak ada begitunya gitu. Jadi kalau Mas Erwin bilang aku langsung nyebur, langsung bisa kayak dekat sama orang, alhamdulillah sih. Tapi sesungguhnya yang mekanisme yang ada di dalam sini tuh tidak semudah itu. Terkadang, nggak selalu sih, suka datang kayak gile,
masuknya gimana nih biar nggak capek, biar nggak exhausted gitu. Kadang suka ada begitunya gitu. Jadi lucu ya, orang lihat kamu begitu agile, begitu lentur, cepet set, tapi setelah menjalankan tugas kamu perlu me time. Aku perlu me time. Recharging. Betul. Tapi karena kebetulan aku juga produser untuk programku, kadang pulang syuting tuh sampai kantor, gambar dijejerin, aku harus langsung ngerjain karena mood wawancaranya tuh masih nempel. Jadi aku tahu mana yang mau dimasukin, mana yang enggak gitu. Kadang itu sebetulnya aku orangnya basicnya procrastinator banget. Aku sering menunda-nunda pekerjaan, tapi untuk urusan typing dan syuting gak bisa karena mood wawancara ke mood editing tuh masih harus jadi satu. Jadi momen sendiriku adalah ketika momen aku ngedit. Jadi ketika aku ngedit, teman-temanku di kantor tahu aku gak bakal digangguin. Jadi ruangan itu kosong, aku sendirian motong tak tek gitu. Kan apa yang kamu jalanin, yang kita lihat di TV, di channel-channel itu kan sebuah perwujudan atau yang sangat jelas terlihat. Kamu mudah sekali dan sangat taktis membuat orang bisa nyaman dengan kamu. Dan katanya membuat orang lain nyaman dengan kita. Orang baru sekalipun, generasi manapun, level manapun, itu kan akan terpakai ilmu ini di dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Kan semua profesional, orang-orang ada potensi dan kesempatan selalu bertemu dengan semua orang dengan level yang berbeda-beda. Apa sih tips yang bisa kamu berikan kepada teman-teman kita nih supaya bisa cepet taktis kayak kamu, terlepas dari research base ya? Oke. Aku gak bisa ngomongin yang lain, tapi aku cuma bisa bilang just free to be whatever you. Jangan pernah berusaha untuk jadi orang lain, karena the best version of ourselves ya yang paling asli dari diri kita. Jadi kalau Mas Erwin ngelihat aku sekarang sama aku di layar, hampir nggak ada bedanya. Dan itu juga yang didapetin sama narsum-narsumku. Jadi kalau ketawa aku bisa ngakak, aku bisa kayak gitu. Ketika aku berempati, ya aku beneran empati, aku nggak dibuat-buat karena kalau kita lagi ngadepin narsum cerita sedih muka kita harus gini gitu. Aku tidak akan melakukan itu. Jadi kalau aku biasa aja. Kadang dia lagi cerita sesuatu yang nggak harus diketawain tapi aku ketawa. Pas aku ngedit kayak, kenapa tadi gue ketawa ya? Karena it sounds fun. Tapi sebetulnya harusnya nggak kayak gitu. Jadi kalau menurutku untuk orang yang pengen mencoba seperti itu, kalau teman-teman sudah gini, indikatornya adalah kalau kita udah merasa nyaman sama diri kita sendiri, trust me, orang juga akan nyaman ada di sekitar kita. Gitu sih. Di mana kita bisa ngukur kalau kita udah nyaman sama diri kita? Sampai di titik mana kamu bilang, oh ini gue nih. Aziza Hanum nih gue yang kayak gini. This is my version. Di titik mana sampai kamu tahu bahwa this is me. Ini gue yang memang harus gue bawa kemanapun gue pergi dengan kesadaran gue. Mau siapapun orang yang gue jumpai. Ini terdengar agak-agak bodoh. Tapi di titik ketika kita bisa ngetawain kelakuan kita sendiri sih gitu. Kadang kan ada orang yang menolak untuk terlihat jelek. Atau terlihat, bukan terlihat buruk sih, terlihat bodoh di depan publik. Kayak aku harus cantik gitu kan, aku harus perfect gitu. Aku sangat nggak di situ gitu. Kadang kayak, hari ini gue bego banget sih bentukannya, kayak maksudnya kayak kok muka gue tadi ketawanya gitu, kok body language gue di sebelah narsum kayak monyong-monyong kayak gitu ya pas lagi gue preview gitu. Tapi pas aku lagi ngeliatin kaca atau misalnya aku lagi siap-siap pagi-pagi, memang gue senatural itu, ya udahlah ya, orang juga nggak ada yang protes. Aku sampai bahkan untuk tayanganku khususnya aku nanya ke kantor, lu tuh pada keberatan gak sih kalau gue suka ketawa terlalu ngakak? Itu mengganggu nggak sih? Ini nggak sih? Gitu. Iya, kadang aku ngecek juga gitu. Enggak kok Num, oh ya udah aman ya, oke gitu. Karena aku ngerasa I have no problem with it. Ketika orang ngerasa itu problem, berarti it's something yang harus aku evaluasi. Tapi ternyata di kantor pun kayak, talk showku sekarang jadi nomor 1 nasional, Mas Erwin. I know, congratulations. Iya, jadi kayak ternyata formulasinya nggak perlu aneh-aneh, cuman butuh jadi diri sendiri, dan aku sudah nyaman dengan versi diriku, pemirsa sudah nyaman dengan versiku, dan kantor juga nggak keberatan, and then we become number 1. That's it. Jadi kayak nggak ada burden ya? Nggak ada burden, happy go lucky. Happy go lucky. Mungkin itu kata yang paling bisa menggambarkan kali ya. Tapi gak semua wawancaraku dengan cara itu berhasil loh, Mas Erwin. Masa? Ada narsum-narsum yang susah ketembus dengan aku yang berusaha, bukan so asik lo Num. Mungkin ada beberapa orang yang kayak nonton kayak, lo tuh harus lebih sopan deh Num kalau ketemu narsum yang lebih tua, yang misalnya
jangan terlalu cuawaan, duduknya yang bener. Ada aja netizen yang pada komen-komen gitu kan. Tapi ya kadang apa yang diomongin netizen tuh suka bener. Nggak semua orang bisa masuk sama approach kita gitu. And I'm okay, nggak ada masalah gitu loh. Kan talk show itu kan indikatornya bukan people like orang suka atau enggak kan gitu. Tapi output yang aku ingin kejar dari pertanyaan-pertanyaan yang aku pengenin gitu. Walaupun respon narsumnya kurang enak or gimana, aku sudah sebisa mungkin membuat narsum-narsumku nyaman. Tapi kalau tidak, biasanya sebelum atau sesudah wawancara ya aku akan kayak mohon maaf kalau misalnya tadi ada sedikit banyak kurang, dan aku biasanya akan tetap memaintain hubungan sama narsum-narsumku untuk memastikan bahwa hubungan kami baik-baik saja after that interview. Gitu sih. Kayak resep dalam membangun relasi dengan siapapun orang yang baru kita temui, baik online maupun offline, itu kan kamu punya. Dan itu natural kayaknya ya, nggak dibuat-buat. I try to, tapi sebetulnya sesungguhnya aku juga minta diajari sama Mas Erwin sih. Aku masih suka kesulitan untuk memaintain, kayak kan ada orang yang kayak tiap lebaran ngucapin, tiap Natal siapa aja yang harus di WhatsAppin gitu. Nah aku tuh nggak rajin kayak gitu. Tapi in random situation, misalnya kayak aku baca koran, aku ngelihat artikel yang ditulis sama Mas Gunawan Muhammad gitu, kayak Mas Gun tadi aku baca lo artikelnya Mas Gun gitu, kayak akhirnya jadi ngobrol gitu, kayak cuman sesimpel karena aku ngelihat artikelnya doang. Atau misalnya sama Mas Guntur Soekarno Putra gitu, anak tertuanya Bung Karno yang sampai sekarang aku masih keep kontak. Bahkan kemarin di Jepang aja kayak Mas To tuh seminggu sekali kayak masih nelfonin aku mulu gitu, kayak Hanum lagi di mana? Ayo kita ngobrol situasi politik terkini gitu, kayak seneng gitu loh. Orang ternyata punya kenyamanan tersendiri untuk ngobrol sama aku gitu. Bahkan dari sekedar wawancara kayak gini doang sama Mas To itu, sama Mas Guntur Soekarno Putra, Mas To beli drum ditaruh di rumahnya karena aku ngedrum. Drum play iya kayak cepetan ayo ke rumah ini udah ada drumnya, ayo kita ngedrum, ayo kita main musik. Kayak I'm so happy aku bisa di-appreciate sampai segitunya sama narsum-narsumku, dan cara aku memaintain by nature dengan komunikasi yang biasa aja. Tapi yang harus aku pelajarin adalah, kan ada kalau kita yang modelan wawancara resmi ketemu orang untuk memaintain itu kan kita juga harus melakukannya dengan jalur yang lebih resmi gitu kan ya, kayak apa yang selamat lebaran atau Natal atau apapun yang occasion gitu ya, courtesy gitu ya. Aku tuh belum lancar melakukan itu Mas Erwin, balas WhatsApp aja masih suka lama. Itu yang aku harus belajar lagi. Ajarin aku. Nanti ya. Sekarang aku mau nanya kamu dulu yang banyak. Oh iya benar. Kan tugasku nanya kamu yang banyak. Oh gitu ya. Jadi balik lagi tadi ya, nggak ada barrier, nggak ada ketakutan sama sekali. Atau bahkan kadang-kadang ada perasaan takut nanya ini nggak ya? Atau nanti kalau gue begini respons mereka gimana ke gue? Ada nggak sih kayak perasaan-perasaan itu? Ada. Makanya sesungguhnya di programku itu tuh kita membiasakan untuk meeting before talk show, karena otakku aja nggak akan cukup untuk ngegodok informasi jadi question list, riset untuk dari orang-orang di sekitarku, bos-bosku, teman-teman tim produser tuh juga penting. Itu biasanya riset per riset kita bikin. Kadang nih ya, kalau yang narsumnya lumayan krusial, kita GR dulu gitu. Ceritanya ada yang sampai jadi narsum sampai ada kayak ya di rehearse dikit. Nah kalau dijawabnya gini, kita akan nge-counternya gini. Follow up questionnya akan seperti ini gitu. Nah biasanya tuh diskusi-diskusi itu yang akan muncul. Tapi udahannya yang biasanya udah disiapin itu nggak pernah kepake. Jadi yang berjalan adalah diskusi itu adalah yang akan dipenuhi di kepalaku untuk jadi modalku menghangatkan otak lah untuk bisa ketemu sama narsum ini. Ketika udah ketemu dan ngobrol, semua yang terjadi di luar question list dan benar-benar ngeflow apa. Tapi riset dan juga GR yang sudah kita lakukan itu sangat berguna gitu loh Mas Erwin, walaupun tidak terpakai gitu ya. Tapi itu sangat matters gitu di setiap wawancaraku. Dan yang aku paling nggak bisa lupa ketika menghadapi narsum-narsum yang bisa tiba-tiba batal last minute. Kita udah ngejar jauh-jauh ke Bali atau misalnya nggak ngejar jauh-jauh kemana, tiba-tiba aduh bapak atau ibu nggak mau wawancara nih, sedangkan minggu itu kita belum ada tayangan dan ini kan weekly program. Kadang pun kita tapping hari Sabtu untuk tayang Minggu Mas Erwin. Itu sutris gitu.
Sutrisno. Itu resiko ya. Resiko. Dan selalu pasti kan ada situasi-situasi yang betul. tidak kita duga. Betul. Dan bagaimana kita ngatur itu kan, pasti udah punya teknik-teknik canggih lah ya. Bener ngumpulin ini itu, backup plan ya, backup plan. Makanya akan alangkah baiknya kalau kita selalu punya banking episode. Tapi karena kesibukan yang lain dan ada program-program lain yang kita jalanin, jadi kadang banking episode ini lagi nggak possible belakangan. Jadi minggu itu syuting, minggu itu tayang, minggu itu syuting, minggu itu tayang gitu terus. Kamu suka mikirin pertanyaan pertama nggak sih yang harus kamu lontarin waktu ketemu mereka? Maksudnya kan tadi kamu bilang dia mengalir aja. Iya. Tapi kan pasti ada dong rehearsal itu membantu. Iya. Jadi kayak memorizing questions yang udah ada, tinggal pencet ini keluar yang ini. Itu selalu kamu siapin nggak sih? Atau pas ketemu narasumber langsung? Aku nggak. Nah kadang pertanyaan yang udah direncanain itu seringkali tidak bisa terpakai. Akhirnya aku lebih ke merespon apa yang sedang dilakukan. Kadang kan karena kita tayangnya di TV entertainment, kita kan aku boleh sebut? Boleh dong, boleh. Kita itu kan SCTV kan TV sinetron kan image-nya. Tapi kan kita ada news-nya gitu. Jangan lupa di SCTV ada news-nya, Liputan 6. Kadang orang tuh lupa gitu. Nah kadang orang tuh kalau Liputan 6 inilah main-main beritanya apalah, kebanyakan entertainnya, karena tayangan kita pasti ada gimmicknya gitu. Karena gimmick itu tuh Bapak Ibu, gimmick itu berguna untuk menahan Bapak Ibu supaya tetap nonton. Jadi mohon maaf nih kita ya gitu. Kalau agak sedikit suka ada yang garing-garing atau boring, so sorry, tapi we try gitu loh. Kami mencoba our best untuk bisa menghadirkan tontonan yang oke lah gitu. Nah kadang bisa berangkat dari gimmick itu, tapi aku lebih suka merespon apa yang sedang dilakukan. Makanya based on riset itu kayak hobinya dia lagi apa, kayak kenapa hari ini pakai bajunya garis-garis, kayak bisa langsung masuk ke topik politik. Ini afiliasi sama salah satu paslon, atau misalnya bisa langsung masuk ke politik, atau dia yang lagi hobi gardening or apa. Jadi aku melihat apa yang bisa aku respon duluan, itu aku jadi pertanyaan pembuka. Jadi lebih kepada self awareness dong ya? Iya. Apa yang kamu lihat, kamu rasakan. Betul. Kamu dengar. Aku dengar, benar banget. Makanya dan pre-interview itu juga sangat berguna, karena di pre-interview dia ngomong lebih banyak daripada di interview kan. Jadi kayak, Bapak tadi ngomong di off air gitu, bisa langsung aku tembak kayak gitu. Iya. Gitu sih. Mana di antara sekian banyak narsum yang kamu wawancara, yang paling challenging buat kamu? Satu apa? Satu terserah. Ya? Gak usah sebut nama ya. Oh gak boleh? Terserah. Bebas sih. Bebas sih. Ini kan bebas bicara. Iya sih. Sebetulnya aku udah sering beberapa kali mention. Oh ya udah. Nama ini sih. You go ahead. Yang lumayan berkesan buat aku itu adalah wawancaranya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut ini kan dikenal galak gitu kan, di layar ngomel-ngomel tegas gitu kan, kayak pokoknya kenceng gitu image-nya. Tapi ternyata pas aku ketemu, Pak Luhut itu adalah partner ngobrol yang sangat menyenangkan, karena bapak-bapak talkative gitu loh, yang bapak-bapak hobi ngobrol. Terus ketika ketemu sama istrinya juga, si ibu nih juga modelnya lucu gitu loh, yang kayak seneng ngobrol dan kelihatan bahwa Pak Luhut ini sayang banget sama istrinya. Jadi kayak apa kata istrinya, kayak iya gitu, ngikut gitu. Dan yang lebih surprise lagi, ternyata Pak Luhut dan istrinya ini adalah pasangan Libra, dan aku juga Libra. Jadi akhirnya dari situ kayak kita ngobrolnya udah nggak ada filter tuh, saringan udah seru banget. Dan kebetulan episodenya Pak Luhut itu yang bikin programku dapat award, Asian Television Award. Pamer mulu ya, nggak apa-apa kan Mas Erwin? Bebas tahu. Gitu. Jadi itu karena connection yang begitu cepat dan juga lead bank yang bagus. Iya, dan itu maksudku itu membuktikan the power of zodiac. Believe it or not. Mas Erwin nggak percaya zodiak ya? Enggak ya? Enggak ternyata. Itu the power of zodiak itu matters banget Mas Erwin. Aku merasakan itu banget di wawancaranya Pak Luhut. Gitu. Memang itu tebal gitu, maksudnya kebintangan zodiak itu absolutely ada dalam tiap orang gitu. Yes, believe it or not. Oh ya. Kita bisa ngelihat kayak silver lining. Kita bisa ngelihat banyak kesamaan dari satu orang dan orang lainnya dengan cara ngelihat zodiaknya. Percaya atau enggak? Mas Erwin zodiaknya apa? Aquarius. Kita satu elemen. Aku Libra. Gemini, Aquarius dan Libra kita adalah elemen angin.
Jadi kita anaknya suka angin-anginan. Terus ngatasin angin-anginan gimana? Kamu sangat profesional. Di rumah aja biar gak masuk angin. Pakai jaket. Kedinginan kan tadi. Ya kurang lebih gitu. Kenapa aku boleh membaca sedikit tentang Mas Erwin? Boleh ya? dong, please. Otoy banget nih gue. Pakar zodiak, tolong koreksi saya if I'm wrong. Jadi Aquarius itu adalah gini. Semua zodiak di muka bumi ini butuh sahabat Aquarius. Kenapa? Oh, ya? Karena Aquarius jelek dibilang jelek, bagus dibilang bagus. Aquarius nggak akan ada peros-perosnya. Serius? Betul nggak teman-teman yang ada di sini? Wow. Jadi ketika kita pakai baju nih hari ini, Mas Erwin, baju gue bagus nggak hari ini? Kalau baju gue jelek, bagus loh. Mas Erwin nggak bakal bilang gitu. Kayaknya ganti deh. Is it? Langsung pada ngangguk-ngangguk semuanya. You're the orang paling honest yang ada di muka bumi. Walaupun pahit, tapi kita selalu butuh pendapat Aquarius. Gila. Am I right? I don't know. Gila. Itu salah satu contoh aja deh. Itu adalah kesamaan semua Aquarius yang nggak bisa dihindarin. Itu udah kayak udah pakem tuh Aquarius. Dan kamu pakai itu buat wawancara. Jadi Yes. kamu hafal dong semua zodiak. Core-nya mereka. Iya. Aku sekarang lagi belajar lebih jauh lagi nih tentang sun-nya, moon gitu-gitu. Jadi kayak bisa lebih tahu yang mempengaruhi kalau mood, kebiasaan, based on mataharinya, bulannya gitu-gitu. Masih belajar tapi. Ya, menarik karena itu kan juga akhirnya mempengaruhi perilaku manusia ya. Betul banget. Tendensi mereka gitu. Betul banget. Yang menarik yang saya tangkap juga ya, Num, kamu tuh kayak menerima diri kamu tuh apa adanya. Makanya kamu begitu asik, bisa dibilang. Masa sih Mas Erwin? Beneran, maksudnya nggak ada jarak, nggak ada layers, nggak ada mask, nggak ada tendensi tertentu. Ya, just like who you are now. Happy go lucky. Except kamu menerima diri kamu. Iya. Itu genetik, bawaan, atau orang tua menurture kamu, bilangin kamu, atau environment yang dictating you. Sebetulnya dari kecil aku tuh tumbuh liar. Gimana ngomongnya? Kayak rumput ya? Kayak rumput ya, sancai. Tumbuh liar ya, rumput liar. Jadi kakak-kakakku itu, aku cerita sedikit ya Mas Erwin. Mamaku itu single parent. My father passed away ketika umurku. It's okay, thank you. Ketika aku umur 3,5 tahun. Jadi aku dibesarkan sama mamaku yang punya peran ganda. Kami hidup berempat, kakak beradik cewek semua. Aku anak paling kecil. Kakak-kakakku usianya jauh di atas aku. Yang di atas aku itu anak nomor 3, bedanya 7 tahun sama aku. Jadi yang lain beda 9 tahun dan 11 tahun gitu. Meanwhile mamaku kerja. Ketika kakak-kakakku sibuk dengan masa remajanya, aku masih kecil dong. Yeah. Aku jadi di rumah tuh sama babysitter, sama mbak yang masak gitu. Jadi yang temanku tiap hari di rumah itu gitu. Ketika beranjak dewasa, aku cari pertemananku sendiri, aku kelilingan. Ketika kakak-kakakku nggak ada yang main sama anak-anak sekitar rumah, aku kelilingan. Dulu rumahku masih di kebun kacang Mas. Oh, Bronx, bener kan tuh ya, Tanah Abang ya. Nasi uduk kebun kacang bener. Jadi mantep banget. Jadi mainku tuh ke Kampung Bali yang dikenal sarang narkoba, nyebrang ke Batu Raja gitu. Kayak dari aku SD aku udah ngeliat proklamasi. Batu Raja tuh sih di belakangnya Grand Indonesia. Iya. Ini nih daerahnya Mas Erwin nih. Tempat mainku. Duku Atas ini. Terus ya dulu namanya masih Sogo, belum Plaza Indonesia. Betul. Samping kali, situ berenang di kali. Jadi kayak aku tuh main banget dari kecil gitu kelilingan. Dan akhirnya mamaku tidak pernah melarang aku mau ngapain, aku mau ikut ini itu, aku ikut lomba. Tidak pernah difasilitasi, tapi aku dilepaskan. Terserah lo mau apa, mau lomba puisi, mau lomba sepeda, lomba nyanyi, sana ikut. Pulang bawa piala, menang dapat piala, hore. Udah, pialanya taruh gitu. Piala aku banyak di rumah. Tapi aku tidak pernah diarahkan untuk itu. Jadi aku benar-benar memilih apa yang aku suka dan aku tidak suka. Itu berlangsung sampai aku besar, sampai aku sekolah, kuliah, kerja. Jadi keluarga support aja aku maunya apa gitu. Jadi aku terbiasa
ketika aku, akhirnya itu mengeluarkan sisi dimana ketika aku tidak menyukai sesuatu atau aku menyukai sesuatu, aku bisa langsung come out. Aku jadi tidak bisa menyimpan, Mas Erwin, orangnya. Ketika gue keberatan sama ini, sorry banget ya, tapi gue nggak demen gitu, gue nggak suka deh. Aku bisa peres sama orang, aku bisa kayak belaga-belaga, oh iya gimana gitu, kata yang palsu-palsu gitu. Tapi sebetulnya off camnya aku orang yang sangat fair. Ketika aku sebel aku bilang sebel, aku suka aku bilang suka gitu. Akhirnya mungkin itu juga yang ngebentuk kepribadianku untuk sangat yang ya udah aku gini-gini aja gitu. Bahkan kayak beberapa orang mempertanyakan, lu tuh suka dibikin-bikin, maksudnya kayak lu kayak punya beberapa kepribadian gitu gak sih? Soalnya kayak gue jarang kayak lu gak pernah sedih ya, kayak gak pernah kesel ya. Gila, kali gue sangat emosional anaknya gitu. Gue bisa dikasih lihat foto anak-anak kecil di Palestina sekarang, gue bisa nangis gitu. Kayak sesimpel ngelihat kucing mati di jalanan aja gue bisa shocknya sampai nangis-nangis kayak gimana gitu. Jadi aku anaknya sangat melibatkan emosi, tapi semua itu ya memang bagaimana aku dibesarkan dengan apa yang aku lihat di lingkunganku aja sih. Jadi itu membentuk kepribadianku sekarang. Jadi tidak pernah di nurture, gak pernah diarahin, ya gitu sih. Jadi kamu memilih apa yang kamu suka. Betul. Karir pun juga demikian. Betul Hobi banget. Musik, main drum dan lain-lain pun demikian. Betul. Cuman ada satu karirku yang gak kesampaian dulu. Aku pengen banget bisa jadi pemain bola, Mas. Kamu masih main bola kan? Aku masih main bola. Tapi dulu sempet, jadi lulus SMA itu aku mau kuliah keolahragaan. Terus diingetin sama mama sama kakak-kakak, diingetin tapi bukan diarahin. Ingat nggak lo dulu kan lo cita-cita mau jadi news anchor. Jadi zaman TK kalau pulang sekolah dulu aku duduk nonton Seputar Indonesia di RCTI, nonton Desi Anwar. Terus aku bilang, mah ntar suatu hari aku yang bakal ada di situ. Aku katanya pernah ngomong gitu, aku aja lupa. Tapi mau masih inget cerita itu gitu. Terus diingetin, inget gak dulu sempet bilang mau jadi news anchor. Kalau jadi jurnalis, jadi news anchor, kamu masih bisa main bola. Tapi kok jadi main bola, kans buat kayak gitu-gitu tuh udah gak bisa lagi gitu. Terus ya diomongin lah tentang jadi atlet Indonesia. Mungkin kita bisa lihat nanti ya di masaku ketika aku umur segini pasti aku udah pensiun nih sekarang gitu jadi atlet gitu. Jadi kayak yakin loh, ya juga sih, ya udah deh. Iya jadi jurnalis ya, bener ya gitu. Jadi aku dibantu untuk diingatkan tentang cita-citaku menjadi jurnalis gitu. Dan itu memang jadi backbone. I really passionate about my job. I'm so in love. Aku udah ada di tahap itu gitu. Jadi kayak aku tidak pernah membayangkan diriku bekerja di luar media sih, Mas Erwin. Pengen ada keinginan slightly kayak gimana nih kalau gue coba industri lain gitu, bisnis atau manajemen atau misalnya ya di luar media lah gitu. Tapi kayaknya susah nih gitu. Kenapa nggak gue yang create lapangan kerja aja gitu? Mungkin dari sedikit demi sedikit dengan pengalaman di media bisa bikin sesuatu untuk teman-temanku yang juga nyari tempat dan pengen keluar dari tempat-tempat kerjanya, ya ayo kita bikin sesuatu, aku yang bikinin gitu. Mungkin nanti akan kesana pengennya ya. Kalau rasa frustasi hampir nggak ada atau sering hingga? Ada Mas Erwin. Dan itu sih kayak pengaruh pertambahan usia ya. Aku nggak tahu sih, mungkin di umurku yang sekarang pasti ada momen ketika You are early 30s, right? Yes. Pasti kita ngukur pencapaian kita udah sampai segimana gitu. Tapi aku selalu menghindari untuk melihat orang lain. Aku nggak mau. Oh, kamu tidak mau membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kenapa? That's why aku nggak punya role model, Mas. Aku memilih untuk nggak punya role model. Oh ya, interesting. Iya, karena aku mengidolakan banyak orang dengan apa yang aku suka dari dia, jadi aku kayak gue suka banget nih cara dia gini, gue suka banget nih cara dia gini gitu. Tapi plek-ketiplek kayak gue mau ke dia gitu. Aku nggak punya. Ya karena gitu. itu jadi plagiat ya, copycat. Itu satu. Kedua, kalau aku punya role model, akhirnya aku look up. Gue harus sedia gitu. Mungkin itu juga yang bikin aku jadi nggak terlalu ambisius somehow ya. Jadi kayak ya udah living the life aja gitu loh. Tapi beberapa temanku bilang kayaknya nggak bisa lo harus punya target gitu. Ketika lo
segini lo pengen yang jadi seperti apa, lo pengen nyampe di mana gitu. Nggak ambisius enggak, tapi manusia somehow juga harus punya goal dan target. Tapi aku kurang setuju targetnya oke gitu, tapi ketika kita harus menjadikan satu sosok jadi tolak ukur, I don't think so. It's kind of different thing. Jadi nggak happy ngejalaninnya. Setuju. Mereka cukup dijadikan inspirasi. Betul. Dan kita seneng kan ngelihat orang-orang pinter. Wah gila, gue suka banget lagi. Misalnya kayak aku ngeliat wawancara Pagita Wirjawan, I love him. Pinter banget. Ketemu kayak starstruck kayak, ya Allah Pagita jago banget ya gitu. Kayak aku langsung komplimen gitu kayak Pagita. Aku suka banget ngeliat wawancara Pagita. Oh terima kasih ya Hanum ya gitu. Kayak yang episode mana? Oh yang ini sama Romo Magnis gitu. Aku suka banget kayak the way ngomongin. Walaupun gue gak ngerti-ngerti amat bahasannya gitu, tapi kayak aku tuh seneng gitu. Menikmati gitu loh. Kan sangat menyenangkan melihat orang-orang pinter ketemu orang pinter. Terus kita menyaksikan gitu loh. Kayak gitu sih. Dan kita ada di alur itu, di flow itu ya. Iya di flow itu, dan kita kebawa gitu. Nah ini ketulusan atau natural yang memang ada dalam diri kamu yang menjadi kekuatan kamu, dan orang-orang yang kamu lihat di luaran sana yang udah duluan memiliki jam terbang daripada kamu, itu secara tidak langsung menjadi motivator kali ya. Buat kamu untuk terus menggali apa yang membuat kamu selalu mempertahankan apa yang kamu punya dan membuat itu menjadi lebih baik dan lebih baik gitu. Yes. Pengennya bisa gitu, kayak jujur banget ya Mas Erwin. Ini bukan karena lagi di sini ya, bukan karena lagi di podcastnya Mas Erwin. Kayak aku melihat Mas Erwin itu sebagai path potential career yang mungkin someday juga aku bisa tapaki gitu loh. Kayak I do really love your journey dengan Mas Erwin dan Mbak Jana yang kalian lakukan gitu ya dengan pekerjaan. Kayak dulu kita sempat ketemu di IMS, Mas Erwin Mbak Jana masak gitu loh. Aku masih jadi kreatif talk show di net waktu itu gitu. Bahkan Mas Erwin lupa ya, sorry banget. Lupa. Ya ketemunya, aduh tolong dong. Iya. Terus kayak Mas Erwin baru ingat lagi kayak, ya kemarin ketemu anak gue di London ya. Karena aku ketemu Cico di London gitu. Terus kayak dari situ, dan menurutku mungkin someday aku juga akan menapaki tempat yang sama gitu loh. Aku seneng melihat senior-senior yang sudah berjalan lebih jauh. Kayak pasti perjalanan mereka difficult, gak semudah itu untuk ada di sana gitu. Dan gue yakin gue lagi berproses menuju ke sana, so chill aja gitu. Jadi kamu gak pernah mengalami like krisis di usia menjelang 30, krisis menjelang titik tertentu, kamu nggak ada burden itu ya? Ada Mas, tetap ada. Dan itu bukannya selalu kamu sibuk banget membangun karir kamu. Mungkin karena saking sibuknya ya, kadang suka nggak mikirin kayak sebetulnya gue maunya apa sih gitu. Kadang orang suka ada yang nanya, lo tuh maunya apaan sih? Lo pernah tanya nggak ke diri lo purpose lo tuh apa? Lo jalan doang, kerja doang, duit lo habis-habisin buat liburan doang, terus tujuan lo apa buat hidup gitu? Lo mau ngapain? Lo pengen punya apa? What's next gitu? Ketika ditanya itu kayak, tenang deh, gue udah default banget nih jalannya, santai aja gitu. Pokoknya ntar tiba-tiba kita ketemu di situ aja gitu, santai aja gitu. Aku mencegah diriku untuk terlalu berambisi ini itu gitu. Dan menentukan target-target tertentu di dalam karir kamu, kehidupan kamu, enggak. asmara kamu. Enggak. Ketawa kenapa? Kenapa lo ketawa? Enggak, tapi akhirnya belakangan jadi mulai mikir. Mulai kepikiran, I really wanna start a family. I really wanna have a kid. Mungkin seneng ya hidup pacaran sama pasangan seumur hidup gitu. Padahal tadinya aku lumayan pernah mempertanyakan tentang konsep pernikahan. Wah gila, gue belum pernah ngomongin ini nih. Asik, coba jelasin. Gila. Ya, kenapa? Apa yang membuat kamu menjadi concern tentang konsep pernikahan? Karena aku ngerasa bisa ngelakuin semua sendiri. I have so many friends. Aku ngerasa aku berdaya tanpa siapa-siapa. Tapi bukan maksudnya siapa-siapa dalam arti kata pasangan cowok gitu ya, gue harus punya pacar mulu yang dibantuin ini itu gitu, enggak gitu. Aku bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ternyata bener, ketika bertambah usia sangat menyenangkan ketika kita punya someone di samping kita gitu. Aku mulai masuk di fase itu. Telat gak sih? Baru sekarang enggak kan ya? Gak ada kata terlambat. Enggak kan Mas Erwin? Untuk apapun. Iya.
Iya sih. Akhirnya aku merasakan itu dan oh ternyata mungkin yang selama ini orang rasakan tentang kan kalau yang kita kan misalnya kayak aku karena I'm a Muslim gitu ya, kayak keluargaku cewek itu umur segini baiknya sudah menikah gitu kan, harusnya gini. Nah untungnya itu keluarga yang maksudnya di sekitaran keluarga intiku ya. Mamaku sama sekali nggak kayak gitu. Mamaku cuman ngomong, lu senengin diri lu, jalan sejauh-jauhnya, enyam pendidikan setinggi-tingginya. Ketika lo udah ngerasa cukup, baru lo mikirin nikah. Aku selalu berpegangan sama omongan mamaku, makanya kayak mamaku kayak nggak pernah nuntut kayak nikah dong, asik mama ya? Mau nimang cucu, iya nggak. Padahal kita cewek-cewek semua Mas Erwin. Ngerti. Tapi mamaku sangat begitu banget, apalagi urusan pendidikannya. Dan aku udah menunda S2 aku cukup lama, jadi kayak I have to fulfill my dream untuk menyelesaikan soon, ya. Jadi kayak ya itu satu-satu lah gitu. Nah itu mungkin targetnya tuh yang di depan mata aja gitu ya. Gue mau ngelarin S2, abis itu apa? Jodoh, oke, berangkat gitu. Jadi kayak santai aja gitu, gak mau ambil. Saya juga berbaca sebuah artikel tentang perempuan-perempuan yang merasa independen seperti kamu mungkin dan merasa it's okay. Kenapa mesti keburu-buru menikah? Iya. Kalau tepat gitu. Berapapun umur kita. Terus artikel ini ditulis oleh seorang perempuan yang sangat sukses dan mempunyai komunitas perempuan-perempuan yang juga sangat sukses. Tapi mereka tidak takut. Sama sekali gak takut. 40, 45 tuh very independent. Terus tiba-tiba kamu mulai shifting. Pelan-pelan kan? Iya, pelan-pelan. Itu apa? Masuk umur 30-an atau sebelum umur 30-an? Paradigma itu mulai berubah tentang konsep yang tadinya apatis kemudian mulai melihat lucu nih kalau ada orang selalu di sebelah gue. Percaya nggak? Baru 2-3 bulan terakhir. Ini adalah bulan November tanggal 16 yes. November 2023. Jadi dia 3 bulan yang lalu. September, Oktober, November. Jadi di bulan September itu apakah pemicunya Aziza Hanum sampai tiba-tiba merubah pemikiran kamu yang tadinya sudah berkerak sekian lama? Berkerak ya? Iya dong. Iya. Apa ya? Kayaknya seiring berjalannya waktu aja sih Mas Erwin. Kayak ternyata ketika aku merasakan seneng ya punya someone. Ya selama ini aku pacaran. Iya, I know. Iya kayak I have a relationship and I'm happy. Terus ada di satu titik di mana ketika in every relationship pasanganku pasti tujuannya ke sana dong, nanti kita nikah gitu kan. Aku kebanyakan kayak begitu ya. Aku kayak gitu, kayak mungkin kan kalau di relationship beberapa kayak ceweknya yang minta nikah gitu. Nah, kalau relationshipku beberapa kali pasti kayak cowoknya yang kayak lu tuh mau nikah gak sih gitu kan, gimana sih hubungan kita, kayak mempertanyakan kayak ya Allah gue macarin anak orang ujungnya apa gitu. Kadang itu yang juga aku pertanyakan ke kepalaku. Nah kalau yang titik ini tuh ternyata sekarang akunya yang udah mulai tergerak. Aku nggak tahu dapat sentuhan apa tuh dari langit ya, tiba-tiba aja datang. Aku juga nggak tahu momennya apa ya. Mungkin ada satu titik di mana akhirnya aku berpikir oh iya lagi, happy lagi. Jujur aku tidak bisa mengingatnya momennya apa, tapi aku bisa merasakan by the time prosesnya ternyata makin ke arah sana. Aku sudah bisa sedikit demi sedikit membuka hati bahwa I think aku bisa mulai menjalani ke arah sana gitu. Oke. Dan ini kabar gembira dong buat pacarmu. Pertanyaannya aku punya pacar apa enggak Mas? Ada kan? Ada kan? Aku tahu. Aku tahu. Iya. Udah. Udah bilang tapi. Apa? Udah bilang. Let's do it. Belum. Rahasia. Oke. Pokoknya aku akan keep it private kalau udah timingnya beneran, hatiku sudah mantap gitu kan, ya udah. Oke, sekarang balik ke karir. Yes. You are very multi talented. Masa Mas? Yes. Musik, terus interview orang, ngedit, kreatif konsep. You can do everything. Dan
saya ngeliatnya kayak nggak ada beban. Terus news anchor masih dong? Masih. Wawancara orang point of view masih. Terus musik masih. Gitu. Pada akhirnya kan seperti jodoh harus memilih. Bener. Enggak lagi. Nah, enggak apa? Enggak apa? Libra tuh kalau disuruh, sorry aku balik ke zodiak lagi ya. Boleh. Libra kalau disuruh milih tuh ibarat kata lo kayak mau minum racun nggak gitu. Enggak gitu. Kita sampai hari kiamat kayaknya kalau disuruh milih tuh susah, Mas, nggak bisa. Jadi karena nimbang terus. Jadi jalanin aja sampai lo udah blenek muntah sendiri. Ya udah, nanti akan ada timingnya, lo akan lebih concern ke satu yang mana. Tapi ternyata aku enggak. I love my job, I love my career as a journalist, but also aku sangat mencintai musik. Mungkin itu juga yang bikin aku tidak terlalu into bikin musik jadi main careerku, karena musik itu adalah exitku dari semua kepenatan, kejenuhan hari-hari gitu. Musik tuh selalu jadi rumah buat aku gitu. Jadi aku mencintai keduanya di saat yang bersamaan dan sama besarnya gitu. Jadi bisa dibilang syarat happy go lucky, nggak boleh ada keresahan, nggak boleh ada yang disembunyiin, nggak boleh tekanan aja, natural aja, terus jalanin aja. Iya. Kalau tiba-tiba dia datang ya udah, enggak ya udah gitu. Iya, santai aja. Tapi yang satu bedanya, karir yang jadi jurnalis juga buat cari duit, yang musik buat energi. Iya. Ada keresahan nggak yang saat ini seperti menjadi concern di balik alam bawah sadarmu, selain tadi urusan romance ya? Keresahan tentang masa depan negara kita mau dibawa kemana sih, Mas? Gitu. Ya, aku merasa resah loh. Aku ngerasa sebagai warga negara yang tidak nyaman tinggal di negaraku sendiri dengan kondisi yang kita hadapin sekarang ya. Kita nggak usah ngomongin tentang politik, tentang apapun yang lagi terjadi, tapi aku yakin perasaan ini tidak hanya aku yang merasakan, dan aku sangat merasa resah. Apalagi setiap jelang pemilihan umum ya, itu harusnya jadi pesta nggak sih, pesta demokrasi, tapi kayak ini isinya otak kita burn out karena satu dan banyak hal. Jujur, ini aku nggak mengada-ngada, aku beneran resah dan curious at the same time. Gitu. Mas Erwin gimana? Makin tebal keresahan itu. Makin dekat makin tebal ya. Of course. Aku penasaran, nggak tahu Mas Erwin gimana? Kalau saya sama, maksudnya bahkan lebih ke takut ya. Takut yang ada di kepala kejadian gitu yang dipikirin, dan ngelihat kematangan masyarakat kita juga yang belum sampai di titik itu, jadi gampang gitu di politisir, digiring opininya, benar. diprovokasi melalui sosmed. Benar. Saya concern sama itu gitu. Betul. Dan sekarang sosial media jauh lebih powerful dengan apa yang kita lakukan di TV gitu ya. Kayak TV nggak ada apa-apanya sekarang gitu. Kalau dulu ada lagu dulu, Video Kill the Radio Star. Sekarang social media kill everything. Ada nggak yang kamu lakukan untuk membuat langkah-langkah preventif? Point of view, kita memasyarakatkan obrolan politik. Yang paling simple, kalau Mas Erwin mau tahu, point of view itu penontonnya ibu-ibu, Mas. Oh ya? Iya. Penonton kami itu ibu-ibu, karena kita tayang itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu ibu-ibu yang lagi masak, nyiapin suaminya mau ngantor, anaknya mau sekolah, lagi jadiin TV talk show sebagai background doang, ditonton juga enggak gitu kan. Dan biasanya mereka ini adalah pemegang keputusan di rumah tangga. Kalau ibunya pilih A, anak sama suaminya ikutan pilih A. Kebanyakan kan kayak gitu kan, gitu. Nah, dengan kita ngasih obrolan politik yang ringan yang bisa dimengerti sama ibu-ibu, menurutku itu adalah salah satu cara yang bisa kami lakukan sebagai media untuk ngasih edukasi yang paling sederhana tentang
apa yang harus lo lakukan untuk memilih jalur masa depan kita nanti, siapa yang akan lo pilih, ya itu masih kejauhan lah. Lo tuh ibu tuh turut menentukan masa depan kita ke depannya akan seperti apa gitu loh. Gak perlu effort dengerin ya. Dengan bercanda-bercanda, dengan ketawa-tawa, dengan sambil masak, lo juga tetap bisa ngedengerin. Makanya kita bikin point of view ingin seringan itu sebetulnya. Walaupun pada eksekusinya tidak bisa semudah itu. Ketika udah ngobrol kan, wah heavy, kanan kiri, atas bawah gitu kan. Tidak semudah itu. Tapi akar dari program ini adalah untuk memasyarakatkan obrolan politik. That is the intention. That's the intention. Dengan cara sekonco mungkin, sesantai mungkin gitu. Supaya ya ibu-ibu yang gak mau denger talk show politik juga effortless gitu dengerinnya gitu loh. Jadi beban juga sebenarnya ya? Beban buat kamu. Beban ya. Aku harus ngisi. Aku gak boleh kosong Mas Erwin. Aku harus paham hulu ke hilir tentang keseluruhan isu gitu. Jadi terkadang ketika kita misalnya ada narasumber dadakan nih, besok sini bisa wawancara nih, aku nggak terlalu nguasain. Aku akan ngomong kayak, gue belum siap untuk wawancara ini. Kalau ada yang lain yang mau maju silakan. Tapi kalau lo minta gue akan seperfeksionis itu untuk nggak bisa dulu. Nah biasanya tim gue akan turun tangan, ayo kita rembukin bareng, bisa kok, bisa ini. Nah kadang kalau yang preparationnya lumayan mepet gitu, aku lumayan agak gitu. Aku tahu itu nggak akan maksimal. Tapi yang namanya juga tayangan TV ya. Resiko profesi profesi gitu. Tapi sesungguhnya aku tidak menyukainya. Gitu. Jadi heavy for you. It is. Ya itu kadang bikin aku burn out. Itu. Ya kalau tanya frustasi atau apa ya ada gitunya banget Mas Erwin. Dan pada saat kamu dalam proses interview dan heavy, kayak kita ngomong situasi yang kita ngomongin sebuah konteks yang berat di pekerjaan, heavy kan? Heavy. Mungkin kita nggak suka sama orang itu, tapi kita harus deal sama orang itu. Kita harus menyampaikan pemikiran kita. Kita tahu orang itu mungkin nggak setuju dengan pemikiran kita. Gimana kamu bisa ketemu di tengah, terus bisa melepaskan ketegangan itu gitu dan ekspektasi itu. Sedangkan ini the stake are high. Orang-orang yang kamu temuin itu orang-orang hebat, gitu, bisa dibilang powerful. Biasanya ketika aku membiasakan posisi setara ada di layar, ketika momen itu terjadi, aku akan biarkan narasumberku di sini, aku di sini. Aku mainin aja gini. Jadi aku tidak akan membiarkan dia ada di sini Mas Erwin, karena itu juga akan ngebanting moodnya dia ya. Ketika aku terlalu hop gitu. Merasa terintimidasi. Atau didikte. Betul. Diinterogasi. Itu kind of different konsep dari yang kita punya di point of view. Ada talk show yang seperti itu, tapi kita nggak pakai yang kayak gitu. Banyak ya. Tapi aku tidak melakukan itu. Dan satu, narsumnya harus nyaman dulu kan ya Mas Erwin. Jadi tapi ketika ada hal seperti itu terjadi, biasanya aku belokinnya, misalnya mau Pak Luhut gitu, ada satu kejadian ketika ngomongin satu isu, Pak Luhut marah-marah kayak, jangan macem-macem ya sama saya. Kalau kamu udah urusan sama keluarga saya atau apa, saya bisa melakukan, kamu harus hati-hati Ibu gitu. Devi, aduh. Istrinya Pak Luhut ya, Bu Devi. Dari tadi ring a bell namanya. Bu Devi Simatupang. Hai Tante Devi. Iya. Bu Devi. Jadi kayak pas Pak Luhut marah-marah gitu, terus aku cuma diam. Ih Pak Luhut galak. Aku kayak gitu. Tidak Hanum, tidak galak. Itu tadi saya cuma emosi aja. Gitu Pak Luhut langsung turun lagi. Jadi kayak aku ya udah aku tetap jadi aku aja sih, tapi ternyata ya itu cukup bisa meredam yang kayak gitu. Terus kayak pas lagi naik mobil Pak Luhut cerita, itu tau nggak di bawah itu ada senapan, itu ada pistol, saya selalu bawa itu kemana-mana. Mana Pak Luhut? Takut gak mau dekat-dekat. Nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak yang aku merespon hal-hal kecil yang kayak ya bocah lagi ngomong sama bapak-bapak gitu. Kadang aku suka ngebocah-bocahin diri aja gitu. Kadang sih. Sebetulnya aku tidak dedek itu gitu, tapi kadang situasi kondisi membuatku harus bisa bikin chill lagi dengan cara-cara yang bisa aku lakukan. Saya suka sih ide yang tentang positioning itu bisa berubah-berubah, terus kamu belokin dikit bercanda supaya netral, terus masuk lagi nanti tinggal diatur.
Ini benar-benar Libra ya. Libra ya. Sekarang belajar menjadi Libra. Seorang ahli zodiak. Yes. Welcome Mas Erwin. Seru tau Mas Erwin, beneran deh. Serius. Coba mungkin di next episode nanti Mas Erwin wawancara narsum, cari tahu zodiaknya apa. Baca-baca sedikit tentang zodiak ya. Coba disambung-sambungin sama orang di sekitar Mas Erwin yang punya zodiak yang sama. Nah, saya tuh nggak pernah tahu. Maksudnya tahu tanggal lahirnya dicatat, tapi nggak pernah paying attention on that zodiac. Oke, after this maybe you can do it. Point taken. Oke. Berhasil guys. Sekarang saya mau nanya lagi soal boleh. Bagaimana kamu pada akhirnya mempunyai sebuah keteguhan dengan apa yang kamu miliki. Ini akan jadi sebuah karakteristik seorang Hanum, Aziza Hanum. Ini karakter saya nih. Jujur Mas Erwin. Iya. Aku tidak meng-create itu. Aku nggak sengaja. Pokoknya ini lagi-lagi ngomongnya ke point of view ya. Kayak pertama kali aku disuruh bikin program ini, bosku cuma bilang, ya lu jadi diri lu aja. Itu juga salah satu privilege yang aku dapetin di kantor. I don't have to be anybody else. I don't have to be awalnya sih ada beberapa atasan yang kayak, jangan terlalu cowok-cowokan kali ya. Kayak takut narsumnya sebel atau gimana. Terus lama-lama kayak, masih cowok nggak? Masih cowok nggak? Episode ini masih ya udah emang lo kayak gitu ya udah. Akhirnya jadi kayak dilepasin aja gitu, ya, dilepas liarkan sama kayak dari zaman aku kecil ke gede gitu. Jadi dibiarkan bertumbuh dengan seadanya, dengan liar gitu. Jadi dengan aku ingin seperti apa, programnya mengikuti gitu. Dan sekarang aku udah punya partner anchor juga di Point of View, namanya Jati Dharma. Nah, Jati juga lagi berproses dengan cara yang sama karena kebetulan kita berdua produser. Tadi kan aku sendiri, sekarang ada Jati, kita berdua jadi produser. Berdua ada partner. Sama benar. Dan akhirnya kadang aku suka ngerasa, Jati lu jangan jadi berat ya, karena akhirnya orang ngelihat indikator program ini tuh harus secuawaan Hanum gitu. Padahal enggak. Justru menurutku point of view itu program kami ini adalah membebaskan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Kalau karakter lo modelnya serius-serius gitu ya nggak apa-apa, lo bercanda bapak-bapak ya nggak apa-apa, santai aja, just be yourself gitu. Sebetulnya core-nya itu, dan itu yang menyenangkan ya, dia aku bisa punya teman tukar pikiran. Kadang Jati juga ngasih aku masukan, aku juga ke dia juga ngasih hal yang sama. Jadi prosesnya menyenangkan, dan yang itu sih aku menemukan rumah yang tepat di tempat kantorku sekarang karena aku dibiarkan untuk menjadi apapun yang aku ingin create gitu. Diberikan kebebasan. Betul banget Mas Erwin. Oke, saya punya 3 pertanyaan. Oke. Untuk mengakhiri ngobrol-ngobrol kita yang sangat begini. Di awal kamu ngomong soal listening skills, kemampuan untuk mendengar, dan terkadang kebanyakan dari kita nggak sabaran. Benar. Dan kemampuan mendengar itu akan sangat baik ya, berguna banget karena orang merasa kemudian didengar, diperhatiin, dan itu sebenarnya bukan modal cuma sekedar seorang interviewer, tapi semua orang ya harus menggunakan kedua kupingnya, betul, daripada satu mulutnya gitu. Betul. Apa sih 3 poin penting kemampuan yang harus dimiliki setiap orang agar mempunyai atau menjadi seorang pendengar yang baik? 3 kualitas menurut kamu dari pengalaman kamu. Aku meyakini aku belum menjadi pendengar yang baik sekarang. Tapi dari apa yang aku lakukan di programku, nomor satu Mas Erwin, menurutku kita harus bisa belajar menahan ego. Ketika kita lebih ingin mendengarkan daripada didengarkan, itu adalah keberhasilan yang menurutku cukup baik kalau sudah bisa dilakukan. Karena most of orang kan lebih seneng kayak, kalau gue sih orang lebih senang everything about me gitu. Aku juga senang didengerin gitu, tapi kita tidak akan bisa gini, apa ya? So bijak banget nih gue. Come on. Kita tidak akan bisa menjadi manusia yang baik apabila kita tidak ingin mendengarkan sisi gimana nyusun kata-kata, saya bingung nih Mas Erwin. Kita tidak akan bisa mengklaim bahwa kita itu baik ketika kita tidak bisa mendengarkan orang
yang lagi ngomongin tentang sisi baik atau sisi buruknya dia gitu. Jadi kayak being a good listener itu atau being a listener itu tidak akan pernah ada ruginya. Yang pertama caranya itu tadi, nahan ego dulu. Yang kedua, kalau kita ngerasa kita senang didengarkan sama orang lain, seharusnya kita juga harus merasa sama senangnya ketika mendengarkan orang lain. Yang ketiga, equality. Yang ketiga, yakinilah apa yang kita lakuin pada saat itu. Misalnya kayak sekarang ini Mas Erwin mendengarkan aku, ini akan menjadi sesuatu di kemudian hari. I'm pretty sure. Aku yakin pertemuan ini tuh it happened for a reason. Aku nggak tahu apa. Of course. Saya sudah tahu. Nanti saya beritahu kamu habis ini. Apa itu? Pasti akan ada, akan lebih banyak. Aku yakin 90% isinya hal baik semua dari pertemuan ini gitu. And I'm thankful, makanya terima kasih banyak Mas Erwin. Jadi menurutku mendengarkan itu isinya jauh lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Ketika kita sudah bisa menjalankan 3 hal itu, baru kita bicara tentang diri kita sendiri. Pertanyaan kedua, apa sih komponen utama untuk bisa berkomunikasi dengan sangat artikulatif seperti kamu? Menurut Mas Erwin aku artikulatif. Oh, kamu sangat artikulatif. Really? Yes. Jam terbang gak sih Mas Erwin? Jam terbang. Karena aku siaran kan ya. Iya. Iya, jadi kayak produser siaran. Iya, dan jujur aku masih punya aku nggak tahu ini hal buruk atau hal baik ya. Ketika ada orang yang ngomongnya tuh jadi kebawa. Ketika ada orang yang ngomongnya kumur-kumur, aku kebiasaan ngebenerin. Jadi ketika aku ngebenerin orang, aku harus bener dulu. Dan biasanya aku benerin tuh orang-orang terdekat ya, bukan kayak orang asing di jalan kayak hah? Aku gak akan kayak gitu, kayak nggak sopan kan, kayak maaf Mas tadi gak kedengeran, kenapa sih lagi pakai headset atau apa. Saya berusaha untuk bisa sebaik mungkin. Tapi kalau orang terdekatku kayak ngomong kumur-kumur, ayo diulang tadi ngomongnya gimana gitu. Jadi karena aku terbiasa ngebenerin orang ngomong, jadi aku harus bener dulu ngomongnya. Itu satu. Kedua, nyanyi Mas. Nyanyi tuh kan orang kan vokalis tuh punya teknik-teknik vokal yang beda-beda. Kalau ngucapin lirik lagu ada yang gitu kan, banyak kan yang begitu, kita tahu kan, ya langsung senyum-senyum deh kayak paham gitu. Ada yang ngomongnya a i u e o nya jelas gitu. Nah kadang ketika mendengar sesuatu yang mengganggu telingaku, apaan sih liriknya, gue pengen cari Google, oh dia ngomong ini tadi. Kadang aku nyanyiin ulang tapi dengan a i u e o yang bener gitu, pelafalan yang tepat gitu. Jadi kadang dari contoh-contoh yang bikin aku tidak nyaman, aku belajar untuk bisa bikin itu in the right way gitu. Itu yang bisa aku lakuin sih biasanya ya. Terakhir, 3 komponen penting dalam berkomunikasi. Ini kayak ujian, mohon maaf. Saya lagi ujian S2 gimana nih? Belum kuliah udah diuji saya. 3 komponen penting dalam komunikasi. Yeah. Komunikator isi pesan komunikan. Bener dong. Bener gak sih? Bener kan? Ya, komponen penting dalam berkomunikasi, 1 yang punya topik, 2 topik, yang 3 yang diajak ngobrol. Tapi kadang kita ngomong, oh ya, aku punya kebiasaan, aku ngomong sendiri Mas. Aku ngomong sendiri, bukan di kaca tapi kayak agak kayak orang gila. Tapi ini kalau lagi sendiri sih, misalnya di kasur gitu hari ini, kayak hari itu tadi gue, jadi aku kayak lagi mengucapkan diary tapi audio gitu, kayak narasi sendiri gitu. Kadang Num lagi ngomong sama siapa sih? Enggak ngomong sama siapa, mau sendiri doang. Kadang aku suka ngobrol sama diri sendiri gitu, self talk gitu. Tapi aku nggak ngaca. Iya. Seneng aja gitu kadang, kayak oh iya hari ini alhamdulillah banyak hal-hal baik yang terjadi. Senengnya tadi ketemu Mas Erwin. Tapi tadi harusnya gue gak ngomong gitu. Bego banget sih gue. Kayak suka gitu-gitu tuh Mas. Jadi kadang ada self talk, ada self reflection. Self talk, self reflection, sama satu lagi itu menurutku tetap yang paling penting adalah seperti kata Oasis, free to be whatever you. Jangan pernah malu untuk menampakkan versi terasli dari diri kita. Karena ketika kita nyaman sama diri sendiri, orang akan nyaman sama kita.